Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan tentang demokrasi Indonesia. Pembahasan yang akan kami paparkan adalah yang pertama, pengertian dan konsep dasar demokrasi, kedua, prinsip-prinsip demokrasi, ketiga, indikator demokrasi, keempat, unsur-unsur penegak demokrasi, dan yang terakhir adalah sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dan konsep dasar demokrasi yang akan dipaparkan oleh Kang Azwar. Apa itu demokrasi? Di sini saya akan membahas beberapa poin terkait demokrasi. Pertama yaitu tentang pengertian demokrasi, kedua konsep demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan indikator demokrasi. Pertama, apa itu demokrasi? Mungkin buat teman-teman udah nggak asing dengan istilah demokrasi, karena memang di negara kita sendiri, di Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Nah, kita sebagai rakyat yang menganut sistem demokrasi harus paham dan mengetahui tentang apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi itu dijalankan. Nah, pertama, pengertian demokrasi. Di dalam buku Ensiklopedia Indonesia di jilid 2 dijelaskan bahwa demokrasi itu terbentuk dari dua kata, yaitu demos dan kratia. Demos artinya rakyat, kratia artinya pemerintahan. Abraham Lincoln di dalam pidatonya menjelaskan mengenai apa itu demokrasi. Beliau menjelaskan, demokrasi is government on the people, by the people, and to the people. Artinya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti dalam hal ini, kedudukan atau kebijakan tertinggi dalam pemerintahan sistem demokrasi ini dipegang oleh rakyat. Itu pengertian demokrasi. Kedua, konsep demokrasi. Central for Indonesia Civic Education pernah mengeluarkan sebuah catatan bahwa mengenai konseptual demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat, diterima sebagai ide, norma, dan sistem sosial, maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Artinya di sini konseptual demokrasi itu bersifat, pertama secara bersifat filosofis, yaitu sebagai ide, norma, kemudian bersifat sosiologis, yaitu sebagai sistem sosial, dan secara psikologis, yaitu sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual dalam hidup bermasyarakat. Itu konsep demokrasi. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Nah, perlu kita ketahui bahwa demokrasi dikatakan demokrasi apabila memenuhi prinsip-prinsip demokrasi ini. Apa saja? Pertama, negara yang menganut sistem demokrasi itu harus berdasarkan konstitusi. Karena konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Kedua, negara yang bersistem demokrasi itu harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis.
Kemudian sistem demokrasi harus memiliki prinsip kebebasan berpendapat dan berserikat. Prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Sehingga ketika kita ingin memberikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, maka kita dijamin kebebasan dalam hal itu. Kemudian yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Nah, mungkin udah nggak asing ya, di Indonesia itu terjadi pemilihan umum. Karena memang dalam sistem demokrasi, dalam kekuasaan itu harus ada pergantian secara berkala. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa gitu. Kemudian yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Ini berarti sistem demokrasi itu ya bersifat adil, bersifat bebas, tidak memihak ini dan itu. Artinya adil. Kemudian 6, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Artinya warga atau rakyat yang negaranya menganut sistem demokrasi di mata hukum itu kedudukannya sama dan harus mendapatkan kebenaran dan keadilan atau hak yang sama gitu. Kemudian yang terakhir adalah jaminan kebebasan pers. Nah, pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Biasanya di media-media yang sekarang kita mungkin seperti televisi, media sosial dan lain-lain, nah kita dijamin kebebasan untuk memberikan kritikan dan masukan. Seperti itu. Artinya prinsip-prinsip ini, ketujuh prinsip ini harus terpenuhi dalam sebuah tatanan negara yang memiliki yang bersistem dengan demokrasi seperti itu. Kemudian indikator demokrasi. Apa saja indikator demokrasi? David Betham dalam membuat indikator demokrasi menerjemahkan makna kedaulatan rakyat atau rule of the people. Nah, secara lebih spesifik menjadi dua faktor. Pertama, menjadi faktor kontrol populer dan faktor kesetaraan politik. Nah, indikator utama demokrasi dibagi menjadi 3 komponen utama, diantaranya kerangka kerja, hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Nah, komponen-komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, diantaranya yaitu kewarganegaraan yang setara, hak-hak sipil dan politik. Kedua, institusi-institusi pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Nah, komponen kedua ini terdiri dari 6 tema, yaitu pemilu yang bebas dan adil, partai politik yang demokratis, hubungan sipil militer, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, supremasi hukum, dan desentralisasi. Itu tema-temanya. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga adalah masyarakat yang demokratis atau sipil. Nah, cakupan komponen ini meliputi media yang independen dan bebas dan partisipasi populer. Nah, setiap tema-tema tadi yang berisikan seperangkat indikator penilaian kemudian dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi legal, dimensi konstitusional, dan dimensi kerja. Dimensi legal untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema-tema terkait tadi. Nah, kemudian dimensi institusional itu untuk menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. Kemudian dimensi kinerja untuk mengelaborasi sejauh mana sih kinerja elemen-elemen dalam dan dimensi sebelumnya telah berhasil
atau tidak membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokratisasi berdasarkan konteks tema terkait tadi. Nah, artinya indikator-indikator demokrasi tersebut mencakup tiga hal. Pertama, dimensi legal, dimensi institusional, dan dimensi kinerja. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Fauziah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang unsur-unsur penegak demokrasi. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur penegak demokrasi itu? Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi ada 4, antara lain 1. Negara hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga ada penjaminan hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Adapun ciri-ciri konsep Rechtsstaat adalah yang pertama, adanya pelindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan yang terakhir, adanya peradilan administrasi. Adapun ciri-ciri konsep the rule of law adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di depan umum atau equality before the law. Dan yang terakhir, adanya jaminan pelindungan hak asasi manusia. Lebih luas dari ciri-ciri yang sudah tadi disebutkan, sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum tata negara Mahfud MD, ciri-ciri negara hukum yaitu 1. Adanya perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harusnya menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Dan yang terakhir, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Sejalan dengan yang dianut oleh sistem pemerintahan di Indonesia, istilah negara hukum di Indonesia juga dapat ditemukan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Indonesia ialah negara berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Penjelasan ini sekaligus gambaran dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Unsur penegak demokrasi yang kedua yaitu masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Beberapa unsur pokok yang harus ada dalam masyarakat madani yaitu 1. Wilayah publik yang bebas atau pre-public sphere. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, kemajemukan atau pluralisme. Dan yang ketiga adalah keadilan sosial atau social justice. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi terletak pada partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, sehingga mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara sukarela. Perwujudan masyarakat madani secara konkret dapat dilakukan oleh berbagai organisasi-organisasi di luar pemerintah. Dalam praktiknya, masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara maupun fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Unsur penegak demokrasi yang ketiga yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah partai politik atau political party. Partai politik yaitu kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Yang kedua adalah kelompok gerakan atau movement group. Kelompok gerakan yaitu sekelompok orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Yang terakhir adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan, disebut juga pressure. Kelompok penekan yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu. Adapun, fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengatur konflik. Selanjutnya, unsur penegak demokrasi yang terakhir yaitu adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Peran pers dalam kehidupan demokrasi sangat penting, karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikasikan. Di lain pihak juga, pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dan mengkritisi kinerja pemerintah. Selain itu, Dewan Pers juga sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat. Dewan Pers pun bersikap independen dan adil. Dewan Pers juga menekankan pada tercapainya penyelesaian informal melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pihak penerbitan pers yang bersangkutan. Penyelesaian yang lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aninda. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan demokrasi negara Indonesia, terdapat berbagai masalah yang muncul yang harus dihadapi, yaitu bagaimana suatu demokrasi sebagai tonggak berkembangnya suatu negara dapat menjadi peran dalam mewujudkan berdirinya sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dalam kurun waktunya terbagi menjadi 4 periode, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Orde Reformasi. Nah, yang pertama adalah demokrasi parlementer periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Sistem demokrasi parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar tahun 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer ini, di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi, partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada 1 atau 2 partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik, dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu. Sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Pada umumnya, kabinet dalam masa pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata 8 bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik. Oleh karena itu, pemerintah tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan programnya. Namun, pada periode ini, kedudukan parlemen sangatlah kuat, dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu, segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap politis para anggota parlemen untuk mendebatnya, baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituenti, merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengatakan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Dan pada bidang legislatif, presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden nomor 14 tahun 1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. Dan demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI atau disingkat dengan G30 SPKI. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila periode tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Untuk meluruskan dari penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, telah diadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi selektif selama 5 tahun. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila, karena dalam demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rejim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rejim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Selanjutnya yang terakhir adalah demokrasi periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi ini terjadi pada tahun 1998 dan berlaku hingga sekarang. Ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu yaitu Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, dan berlakunya sistem multipartai. Diberlakukan ini terlihat pada pemilihan umum tahun 1999. Masa ini kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada
periode reformasi, yaitu adanya pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Lalu, pola rekrutmen politik terbuka hak-hak dasar warga negara. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa orientasi sistem demokrasi adalah peranan rakyat dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan dalam berdemokrasi, konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tegaknya sebuah demokrasi tentu ada unsur-unsur pendorongnya, dan yang utama adalah negara harus memiliki hukum dalam bentuk perlindungan hukum bagi warga negaranya. Lalu Indonesia mengalami perkembangan dalam sistem demokrasinya, dimulai sejak masa demokrasi parlementer hingga sampai demokrasi yang terakhir, yaitu masa reformasi, di mana setiap masa-masanya terdapat perbedaan dalam kebijakan-kebijakannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di e-news. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.